Kiri kanan kita ada Tuhan, di sekeliling kita tetap ada Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan atau krisis yang sedang terjadi saat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah kita melalui online ini, baik Jemaat GBI Maker dan saudara-saudaraku Lois Brother dan teman-teman grup doa pagi, doa malam, dan juga grup-grup dari Holy Land, dan juga teman-teman jogging di Wisma Mukti, dan seluruh teman-teman yang mengikuti acara ini, saya mengucapkan Shalom. Kiri kanan kita ada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk memulai mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita diam diri sejenak, jangan lari kiri lari kanan, fokus pada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami kembali bersama dengan umat-Mu, dan kami boleh memuji, menyembah Engkau, bahwa di kiri kananku ada Tuhan, di sekeliling kami ada Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk ibadah kami pada saat ini lagi Tuhan. Biarlah kami yang sedang menghadapi krisis, persoalan, masalah apapun juga, kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu akan membukakan jalan-jalan yang buntu. Firman-Mu akan meluruskan jalan kami yang bengkok. Firman-Mu Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Firman yang membuat kami yang jatuh bangkit lagi Tuhan. Firman yang membuat kami punya pengharapan bahwa Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan firman-Mu akan membuat kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Roh Kudus. Oleh sebab itu urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman dan pujian, dan urapi jemaat-Mu semua yang mendengar dan menikmati firman dan pujian, sehingga semua kami diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan ingin menikmati firman sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bahwa masih ingat minggu lalu bagaimana disebabkan oleh Isabel yang membuat 3 krisis. Yang pertama, krisis kepemimpinan. Dia mengambil alih, bahwa dia seorang istri raja. Dia mengambil alih kepemimpinan daripada kota Samaria. Yang kedua, ada krisis kerohanian di mana Isabel membantai nabi-nabi Allah. Dan yang ketiga, oleh karena dia menyembah Baal, akhirnya terjadi krisis kekeringan selama 3,5 tahun. Dan Elia tampil mengatasi krisis itu dengan 3 langkah pula. Yang pertama, Elia membangun mesbah, memperbaiki hubungan kembali dengan Tuhan. Yang kedua, Elia menabur apa yang dia ingin menuai, yaitu menuangkan 12 galon air, 12 gayung saudaraku, galon. Dan kemudian terakhir, bahwa atas firman Tuhan Elia melakukan taat pada firman Tuhan. Maka kita melihat mujizat itu terjadi, di mana api Tuhan turun menyambar. Dan pada saat ini kita akan lanjutkan lagi pada bagian yang kedua, yaitu bagaimana Elia kembali mengalami 3 krisis dengan 3 langkah, dengan 3 cara pula. Dan saya percaya biarlah saudara dan saya juga yang sedang mengalami krisis, krisis mungkin kepemimpinan, krisis kerohanian, atau krisis kekeringan di dalam bisnis, dalam usaha dan pekerjaan. Mari perhatikan firman Tuhan baik-baik. Apa yang Elia praktekkan ini menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Dan kalau Tuhan akhirnya menjawab Elia, sehingga membuat kekeringan 3,5 tahun itu menjadi berubah dalam sekejap mata, terjadi hujan yang lebat. Dan saya percaya Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kita tidak tergantung daripada situasi, kondisi yang apa yang sedang terjadi hari-hari ini, tapi kita bergantung sepenuh pada firman Allah. Sumber pertolongan kita dari Tuhan, sumber berkat kita dari Tuhan, sumber mujizat kita dari Tuhan, sumber dan segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Setuju katakan amin. Oke, mari Bapak Ibu kembali kita buka dalam Alkitab, dalam 1 Raja-Raja 18. Kita lanjutkan ayat yang bagian yang kedua, bagian yang pertama. Apa yang Elia lakukan untuk mengatasi krisis dalam ketiga krisis. Yang pertama yaitu perkatakan iman. Sama-sama katakan perkatakan iman.
Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 41 di sana dikatakan, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah, minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Oh, haleluya. Padahal Bapak Ibu sudah 3 tahun setengah, tidak ada kilat, tidak ada guntur, tidak ada awan. Ini tiba-tiba Elia yang katakan pergilah, ya, sebab bunyi derau hujan sudah kedengar. Bunyi derau hujan itu mungkin ya awan mulai gelap, ya terjadi kilat, guntur dan sebagainya. Ya, padahal saat Elia berkata demikian itu, ya, tidak ada sedikit pun tanda-tanda yang bahwa yang akan terturunnya hujan, Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut perkataan iman. Nah, perkataan iman, Bapak Ibu, saya bagikan 2. Dikatakan perkataan iman yang pertama, yaitu memperkatakan sesuatu yang belum ada. Itu perkataan iman. Contohnya, Bapak Ibu, ketika Abraham ya disuruh Tuhan untuk membawa Ishak anaknya di atas Gunung Moria, ya, apa yang Abraham katakan ketika dalam perjalanan pertama, maksudnya ketika sudah sampai di kaki Gunung Moria, dalam Kejadian 22 ayat yang kelima saya baca dikatakan bahwa kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi. Perhatikan, aku bersama anak ini akan pergi ke sana. Kami dikatakan akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali. Ya, kira-kira cocok gak dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan padahal Abraham ingin membawa Ishak, ini ingin dikorbankan di atas Gunung Moria. Saya percaya bahwa setelah dikorbankan pasti yang turun Abraham sendiri, tidak termasuk Ishak. Tetapi Abraham berkata, ya, setelah kami sembahyang kami akan kembali. Berarti Abraham dan anaknya Ishak akan kembali. Itu yang disebut memperkatakan sesuatu yang belum ada. Dan kita melihat apa yang terjadi, Bapak Ibu. Wah, perkara yang luar biasa. Yang kedua lagi kita melihat di dalam Kejadian 22 ayat yang ketiga, ayat yang ketujuh maksudnya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah, ya, di sini sudah ada api kayu, tetapi di manakah anak domba untuk dikorbankan? Ya, untuk korban bakaran itu. Ya, sahut Abraham, perhatikan, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran, baginya anakku. Ya, sekali lagi, ya kita melihat bahwa Abraham sedang memperkatakan sesuatu yang bertentangan. Ya, padahal dia tahu bahwa dia naik ke gunung hendak mempersembahkan korban, yaitu anaknya Ishak sendiri sebagai korban bakaran. Tetapi dia bilang Tuhan yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi dia. Nah, ini yang disebut yang memperkatakan sesuatu yang belum ada, saudaraku. Dan kita melihat apa yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, setelah Abraham mengambil, menyusun kayu-kayu, kemudian dia menaruh Ishak, dan ketika dia ingin mengorbankan anaknya, tiba-tiba dari langit berkata, Abraham, jangan kau bunuh anak itu, sebab aku telah melihat dan sebagainya, belang. Dan ternyata ketika Abraham kembali ke belakang, bahwa ternyata ada anak domba yang tanduknya tersangkut, Bapak Ibu, dan kemudian diambil anak domba itu dan dikorbankan di situ. Nah, itu yang disebut memperkatakan perkataan iman. Ya, jadi ketika kita menghadapi saat ini krisis-krisis yang Bapak Ibu sedang hadapi, jangan berkata, Tuhan, aku susah, aku miskin, aku sakit, aku punya persoalan masalah. Perkatakan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Satu kali Bapak Ibu, ketika awal kalinya Bapak Ibu, tiba-tiba istri saya mengatakan, Wah, buat paspor. Dia bilang, saya bilang, buat paspor? Ngapain buat paspor? Karena saya cuma tahu dulu Surabaya, Bali, Sumba gitu loh, PP cuma begitu. Gak tahunya namanya Singapura, Malaysia, apalagi yang Eropa, Amerika dan sebagainya. Tapi buat paspor, Pak. Dia bilang, buat aja di paspor. Tetapi saya pikir, udah deh, buat aja di paspor juga nggak apa-apa, disimpan-simpan aja, karena saya pernah berdoa sama Tuhan. Ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan untuk menikmati dunia dan pergi ke luar negeri, pertama kali yang saya ingin pergi Israel, saya bilang gitu.
Ya, ya, saya beriman demikian Bapak Ibu. Akhirnya singkat cerita buatlah paspor. Nah, setelah terjadi buat paspor Bapak Ibu, benar Bapak Ibu, 2 minggu kemudian tiba-tiba ada salah satu diaken ya dari jemaat berkata, Pak Robert pernah pergi ke Israel nggak? Wah, belum pernah pergi. Ya, mau nggak? Nggak usah nanya. Ya. Ya, pertanyaan yang kedua dia bilang apa? Sudah punya paspor nggak? Ini saya bilang siap, sudah punya paspor. Dan kemudian 2 minggu 3 minggu kemudian saya terbang ke Israel. Nah, Bapak Ibu, ya begitu juga dengan kehidupan kita. Mari kita memperkatakan sesuatu yang belum terjadi, tapi kita beriman bahwa itu yang terjadi. Hari ini krisis sedang melanda kita. Ya, mungkin krisis kepemimpinan, krisis kerohanian, krisis ya masalah berkat dan sebagainya. Mari kita memperkatakan perkataan iman. Ya, bahwa aku akan diberkati, bisnisku akan berhasil. Hari ini aku buka mata, aku melihat jalan buntu. Tetapi ketika aku tutup mata, aku melihat tangan Tuhan sedang membukakan jalan-jalan yang baru bagi saya. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya, seperti lagu yang saya buat ini Bapak Ibu, yang saya berjudul Ku Yakin Hidupku Tak Akan Kekurangan ya apapun juga. Ya, kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan yang berjanji adalah setia bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Ku yakin hidupku tak akan kekurangan. Semua yang ku perlu pasti Dia cukupkan. Rezeki setiap hari selalu tersedia, dilimpahkan berkat-berkatnya. Ku yakin hidupku tak akan kekurangan. Semua yang ku perlu pasti Dia cukupkan. Rezeki setiap hari selalu tersedia, Dia limpahkan berkat-berkatnya. Karena Yesus dalamku, ku di dalam Yesus, apa saja yang ku minta Dia berikan. Karena Yesus dalamku, ku di dalam Yesus, apa saja yang ku minta ku terima. Apa saja yang ku minta ku terima. Haleluya, haleluya. Ya, kita harus yakin bahwa apa saja yang kita minta pasti kita akan mendapatkannya. Yang kedua, perkataan imam atau memperkatakan imam. Yang kedua, yang pertama memperkatakan sesuatu yang belum terjadi. Yang kedua, memperkatakan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan kita. Ya, contohnya yang lemah berkata apa? Aku kuat. Nah, itu kan bertentangan dengan keadaan kita lagi lemah, kita aku kuat. Yang sakit berkata oleh biru-birunya aku sembuh, itu bertentangan. Ya, yang miskin berkata aku kaya, padahal lagi kaya. Tapi kita memperkatakan aku kaya, aku diberkati, aku diberkati. Ya, amin. Ya, bertentangan keadaan. Maksudnya itu selesai tahun ini, saudaraku. Ya selesai. Ya, akhir tahun ini atau memasuki tahun yang baru. Ya, saya tidak lagi kontrak rumah, bilang. Amin. Tetapi saya akan punya rumah sendiri. Itu memperkatakan ya yang bertentangan dengan keadaan kita. Ya, selesai tahun ini ya saya tidak lagi kontrak ruko ya untuk berdagang dan berusaha, tetapi saya akan punya ruko sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya, memperkatakan yang bertentangan dengan keadaan, dengan katakan bahwa selesai tahun ini atau memasuki tahun ini, sebelum berakhir tahun ini saya tidak lagi jomblo, bilang gitu. Ya, tetapi saya pasti dapat jodoh yang sepadan. Ya, bukan jodoh-jodoh sembarangan, tapi jodoh yang sepadan, yang datang dari Tuhan. Ya, perkataan yang bertentangan dengan keadaan kita dikatakan
selesai ya tahun ini dikatakan ya bisnis saya akan melampaui target. Ya, atau kalau saudara punya iman yang segede ya, biji sesawi, dikatakan hari-hari kan ada di depan bahwa bisnisku, ya pekerjaanku, segala usahaku akan melampaui target. Yang setuju katakan amin. Ya, apalagi saudara ucapkan saja, ucapkan tapi dengan iman, ya, atau dengan sungguh-sungguh percaya, ya, karena orang yang berkata dengan sungguh-sungguh percaya dan iman, ya, itu ada mempunyai kuasa yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ku yakin hidupku tak akan kekurangan, semua yang ku perlu pasti Dia cukupkan. Rezeki setiap hari selalu tersedia, Dia limpahkan berkat-berkatnya. Kenapa? Karena Yesus dalamku, ku di dalam Yesus. Apa saja yang ku minta, ku terima. Oh, karena Yesus dalamku, ku di dalam Yesus. Apa saja yang ku terima, ku terima. Amin. Apa saja yang ku minta, ku terima. Haleluya. Itu langkah yang pertama, perkatakan iman. Ya, ya, langkah yang berikut Bapak Ibu untuk mengatasi krisis atau ketika krisis Bapak Ibu, langkah yang kedua yang Elia lakukan adalah ia membuat menara doa atau menara doa. Ya, ya, ayat 42, 1 Raja-Raja 18 ayat 42 dikatakan, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Saudara, bertekuk itu saudara. Ya, ya, ia naik ke puncak gunung Karmel lalu membungkukkan ke tanah. Ya, naik ke puncak gunung artinya go to secret place. Ya, ya, pergi ke ruangan yang tersembunyi atau yang masuk di menara doa atau buat menara doa. Lalu apa? Lalu ia membukukan ke tanahnya, artinya merendahkan diri, memohon belas kasihan, memohon anugerah, memohon kemurahan daripada Tuhan untuk bisa mengatasi krisis-krisis yang sedang terjadi. Nah, dan ini adalah timing yang paling tepat Bapak Ibu ketika kita sedang menghadapi COVID-19. Ya, di mana kita melihat ya bahwa ya pemerintah ya atau kita seperti ya dibuat ya untuk tidak berani keluar rumah, ya tidak sembarangan keluar rumah, dan kalau keluar rumah harus mengikuti protokol Bapak Ibu. Nah, inilah saat yang paling baik untuk kita berada ya di menara doa. Yang setuju katakan amin. Lihat di dalam Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Nah, ini secret place Bapak Ibu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Membalasnya kepada kamu. Ya, ya. Ya, buatlah mesbah Bapak Ibu yang keluarga untuk berseru-seru kepada Tuhan. Ajak ayo suami istri engkau sebagai imam dalam rumah tangga, ajak istri dan anak-anak untuk berkumpul, pegangan tangan, mendoakan, ya mendukung satu sama lain, ya berdoa satu sama lain. Ya please Bapak Ibu, ya kita harus sungguh-sungguh ya berdoa bersama-sama untuk kita bisa menghadapi krisis yang demikian. Bahasa surgawinya itu berkata sungkem ya kepada siapa? Gusti Yesus. Ya sungkem kepada Gusti Yesus Bapak Ibu. Ya, coba lihat lagi ya satu ayat lagi, Yesaya 57 ayat yang ke-15 dikatakan, aku ya Tuhan berkata, aku bersemayam di tempat tinggi, tetapi ya di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama ya orang yang remuk dan rendah hati. Ya, untuk apa? Menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk apa? Menghidupkan hati orang-orang yang remuk.
Ya, ya, Bapak Ibu, dari tempat ini sebagai hamba Tuhan saya memperingati bagi kita semuanya, hati-hati dengan kedudukan jabatan yang baik di pemerintahan atau baik di swasta yang dipercayakan kepada kita. Hati-hati dengan kekayaan yang berlimpah-limpah Bapak Ibu. Hati-hati dengan bisnis yang sukses dan berhasil. Ya, hati-hati dengan kemampuan kepintaran yang kita miliki Bapak Ibu, karena survei membuktikan membuktikan sulit dan sukar orang-orang demikian dikatakan untuk datang kepada Tuhan merendahkan diri di kaki Yesus. Ya, karena Alkitab sudah mengatakan dalam Matius 19 ayat yang ke-24, sekali lagi aku berkata kepadamu. Sekali lagi berarti sudah berulang-ulang dikatakan kepadamu, lebih baik lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya atau seorang yang pintar, seorang berhikmat, seorang punya kedudukan jabatan masuk dalam kerajaan Allah. Kalau mereka tidak merendahkan diri, kalau mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus dan merendahkan diri, sukar bagi mereka untuk masuk. Tetapi kalau orang-orang demikian punya kedudukan jabatan tinggi, diberkati dengan luar biasa, punya kemampuan, hikmat, kepintaran, memimpin perusahaan gede dan sebagainya, engkau datang di tengah krisis, engkau datang merendahkan diri kepada Tuhan Yesus dan berdoa, saya percaya Tuhan juga pasti akan memberkati engkau, dan surga itu pasti bukan slogan bagi engkau, tapi akan menjadi kenyataan bagi kita semuanya. Setuju, katakan amin. Ya, kita melihat contohnya Bapak Ibu, adalah seorang jenderal Aman, seorang jenderal yang bintangnya 4 Bapak Ibu. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat ke-10 dikatakan bercerita bahwa Naaman ini mengalami sakit kusta, dan sakit kusta itu zaman dulu adalah satu penyakit seperti sebuah kutuk Bapak Ibu, dan tidak ada obatnya untuk bisa kesembuhan. Kalau sudah kena kusta, mereka dikucilkan, mereka tidak bisa berkumpul dengan orang banyak, disingkirin dan sebagainya. Pokoknya sangat menderita sampai akhirnya juga sampai mati Bapak Ibu. Nah, tetapi kita melihat bahwa Naaman dikatakan pergi untuk menghadapi, mendengar bahwa ada seorang nabi Allah yang namanya Elisa Bapak Ibu, yang ada di Israel. Dan kemudian dia datang kepada sana, kepada Elisa, dan sebelum berjumpa dengan Elisa sudah memberitahukan kepada bujangnya, beritahukan kepada pada Aman itu, pergilah engkau mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih sehingga engkau menjadi tahir. Wow, saudara, ini satu anugerah kemurahan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada Naaman, saudaraku. Tanpa tedeng aling-aling langsung diperintahkan, pergilah, cemplunglah di sungai Yordan 7 kali, langsung sembuh dan tahir. Tapi kita melihat apa yang terjadi, saudaraku. Karena dia seorang jenderal, saudara, punya kedudukan jabatan, mungkin kemana-mana dia dihormati, dia disanjung, diberi kedudukan yang tinggi, di mana-mana dia disambut. Ini tiba-tiba betapa sombongnya orang ini, sampai Naaman bilang, setidak dia mungkin dipanggil saya, datanglah keluar, berdiri, memanggil nama Tuhan Allah, menggerak-gerakkan tangannya atas penyakit dan kemudian sembuh. Ini cuma teriak dari dalam, pergilah, memang aku ini siapa, kurang ajar. Sombongnya, padahal dia yang sombong. Akhirnya dia gusar, singkat cerita dia mau pergi, dia berjalan, saudara. Berjalan sampai gusar, marah. Tapi untung ada bujangnya, penasihat mengatakan, Bapak, walaupun dia suruh mandi di sungai Yordan, walau di Damsik, karena ada sungai Abama, Parpar, sungai yang jernih, tapi dia suruh mandi, Bapak, ini gampang. Kalau dia suruh sesuatu yang sukar kepada Bapak, pasti Bapak akan lakukan demi pentahiran kesembuhan. Ini suruh cemplung aja Bapak, udah deh, taat saja. Singkat cerita, akhirnya Naaman, saudaraku, mau meninggalkan segala keberadaan dia, meninggalkan segala atribut-atribut, dia tinggalkan semuanya. Dia datang pada Yesus, datang di menara doa, datang pada Yesus dan merendahkan diri. Bapak Ibu sekalian, dan apa yang terjadi setelah 7 kali dia cemplung, bangun lagi 7 kali, benar-benar mujizat terjadi.
pentahiran itu terjadi. Bapak Ibu, angka 7 merupakan angka kegenapan, angka menyatakan pas dan selesai. Ya, menyatakan Bapak yang sempurna, yang pas dan selesai untuk kita bisa mengatasi krisis-krisis yang sedang terjadi hari-hari. Tidak ada cara lain. Masuklah ke menara doa, pergilah ke secret place, tempat yang tersembunyi, dan berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar dari tempat yang tersembunyi dan Tuhan menjawab itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya menasihati, mari kita tanggalkan segala atribut, pengalaman, kebiasaan, kehebatan kita menurut pengalaman kita, mari kita tanggalkan semuanya. Karena hari-hari ini bahwa keadaan kita tidak ada semakin baik, semakin buruk, tetapi orang yang datang merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu, sudah mendapat kemurahan anugerah, sudah keluar dari perbudakan, penjajahan, kemiskinan, penderitaan yang mengerikan di Mesir, pergi ke tanah perjanjian yang diberi janjikan susu dan madu, segala kelimpahan. Tetapi kita melihat mereka mati konyol, mati dalam kesia-siaan. Ya, seperti mungkin hari-hari ini Bapak gitu, saudara, tiba-tiba orang teman kita sudah dikubur, tiba-tiba sudah dikubur, saudara, seperti mati dalam kesia-siaan, Bapak Ibu. Ya, kenapa itu terjadi? Ya, karena bangsa Israel tidak mengikuti protokol. Ya, dengan baik-baik mereka memberontak, mereka melawan kepimpinan, tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau mengikuti protokoler, saudaraku. Nah, seperti kita juga, kemana saja pemerintahan kita menganjurkan untuk mengikuti protokoler, cuci tangan senantiasa, pergi kemana memakai masker, memakai memakai tutup mata kita, yang menjauhkan dari kerumunan, Bapak Ibu, jaga jarak, senang cuci tangan dan sebagainya, dan begitu itu yang disebut protokol. Kita harus berjemur di matahari, berolahraga supaya imun kita semakin kuat, dan saya percaya kalau kita taat pada protokol, walaupun COVID-19 sedang melanda, kita pasti akan terlindung. Yang setuju katakan amin. Sakaria 14 ayat 17 dikatakan, tetapi apabila mereka dari kaum-kaum dari muka bumi ini tidak datang ke Yerusalem untuk sujud dan menyembah kepada Allah. Datang ke Yerusalem artinya datang ke hadirat Tuhan, datang ke menara doa, tidak sujud, merendahkan diri, menyembah Dia, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Atau dengan kata lain, no worship, no rain. No worship, no rain. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu sekalian, Oleh sebab itu mari kita nyanyikan kembali lagu ini, Ku Datang dan sujud di kaki Tuhan Yesus. Ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Ku sembah tersungguh di tata suci-Mu. Tak henti-hentinya pagi, siang, dan malam aku menyembah. Ku datang dan sujud, ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Ku sembah tersungguh di tata suci-Mu. Tak henti-hentinya pagi, siang, dan malam aku menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa.
ku sembah bersungguh di tata suci-Mu. Kau henti-hentinya pagi, siang, dan malam aku menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang akan datang. Kuduslah Hanya suci, sucilah, suci, suci, sucilah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang akan datang. Suci selamanya, suci selamanya. Haleluya. Langkah kedua yang Elia lakukan yaitu dia membuat menara doa. Sekarang langkah yang ketiga, apa yang Yesus lakukan, atau maksudnya apa yang Elia lakukan untuk mengatasi krisis. Yang ketiga dikatakan Elia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, sekali lagi sama-sama katakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dikatakan setelah itu dikatakan ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas dan lihatlah ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas dan melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Ya, dan lihat lagi, tidak ada apa-apa sampai 7 kali, Bapak Ibu. Ketika 7 kali, tiba-tiba, bujang itu berkata, Elia, ada awan segumpal tangan naik dari laut. Bapak Ibu sekalian, perhatikan dia berdoa dengan tidak jemu-jemu 7 kali. Sekali lagi, angka 7 merupakan angka genap, angka menyatakan pas, angka menyatakan selesai. Bapak Ibu, tidak ada cara lain untuk mengatasi krisis-krisis yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan doa, Bapak Ibu. Doa adalah komunikasi satu arah, sebuah laporan. Tapi berdoa adalah berkomunikasi, bercakap-cakap, berrelasi, berhubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab berkata berdoa adalah nafas hidup. Jika kita tidak berdoa akan jadi mayat hidup. Kelihatan kita masih hidup tetapi roh kita sudah mati, Bapak Ibu. Tapi untuk membangkitkan roh kita dari kematian, kita harus dikatakan berdoa. Yang setuju katakan amin. Kita sudah tahu Bapak Ibu dalam cerita dalam Lukas 18 ayat yang pertama sampai ke 8, di sana ada seorang janda dengan hakim yang lalim. Hakim yang lalim ini hakim yang tidak kenal sogok, atau hakim kira-kira yang baru dilantik, Bapak Ibu. Iya di atas ya, tidak di atas tidak. Lain lagi kalau sudah berlangsung bertahun-tahun, iya gitu lah. Tetapi ini hakim dikatakan hakim yang lalim. Dikatakan satu kali ada seorang wanita datang kepada hakim, tolonglah, belalah perkara saya hakim. Saya tidak sanggup. Mungkin dia berkata, Bu, nanti saya akan bela. Nanti di kantor aja kita bicarakan. Akhirnya pulang. Besok lagi mungkin jam 5, jam 4 pagi, bela lagi, deng dong Pak Hakim, bela saya Pak Hakim, bela saya Pak Hakim. Hakim bilang, iya Bu, jangan di rumah, jangan ganggu saya lagi tidur. Saya tadi baru bangun, baru tidur subuh, sekarang kamu sudah bangunkan saya jam 5. Pulang sana. Dia puanting pintunya, mangkel, kesel, Bapak. Sudah dibilang nanti ketemu di kantor, bahwa dia datang lagi. Ternyata pada hari berikutnya lagi, terus dia datang setiap pagi. Hakim bela saya, hakim bela saya.
Nah, akhirnya Alkitab berkata hakim yang lalim ini, saudara, hakim yang tidak punya belas kasihan, hakim yang tidak akan tidak menanggal pertolongan, saudaraku, tetapi oleh karena terus menerus dia datang kepada dia, pada hakim, akhirnya hakim bilang, ya Bu, nanti saya akan bela, nanti saya akan. Perhatikan dalam Lukas 18 ayat yang ke-7, Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Wah, kalau manusia aja, saudara, karena terus dimintai tolong, akhirnya juga luluh hatinya. Apalagi Bapa kita yang di surga, kalau kita datang kepada Dia dengan berseru, dengan tidak jemu-jemu, saudaraku, kita nggak usah lihat bagaimana COVID yang sedang melanda, krisis yang terjadi, tapi yang kita lakukan, mari kita terus datang berseru-seru dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya pasti mujizat akan terjadi. Amin. Karena Yakobus 5:16b dikatakan doa orang benar bila dengan yakin, bila dengan tekun, artinya orang benar, artinya terus menerus dan tidak jemu-jemu, sangat besar kuasanya. Amin. Bila doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya punya satu kesaksian. Ini cerita bahwa ada seorang wanita dari Manado, tiba-tiba datang check up di Surabaya, dan ternyata dia sakit kanker rahim stadium 3. Kemudian saya ditelepon oleh adiknya, dikatakan, Pak Robert, tolong datang di rumah suami, doakan saudara saya yang sedang kena kanker stadium 3, kanker rahim. Kemudian saya datang di sana, wow, saya lihat dia begitu pucat sekali karena ketakutan, seperti maut hendak merenggut nyawanya, Bapak Ibu. Dan kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya menyembah, memuji, nyanyi, dan kemudian berdoa, menengking dan segalanya. Kemudian selesai itu saya pulang. Dan kemudian dia terus memeriksakan di Surabaya, dibawa ke Singapura dan sebagainya. Dan ketika satu kali saya ada pelayanan di Manado, dan kebetulan saya pelayan Manado, saya cari ini ibu yang saya doakan. Telepon dia, ketemu, akhirnya saya datang di rumah lagi. Tapi sebelum saya datang, Bapak Ibu, saya berdoa kepada Tuhan, apa yang Kau mau untuk saya sampaikan pada ibu ini, supaya untuk menguatkan dia, untuk menyatakan kuasa, membangkitkan iman, supaya terjadi mujizat di mana krisis kanker itu bisa sembuh. Dan kemudian Tuhan kasih ayat ini, Lukas 18 ayat pertama sampai ke 8. Wow, ketika saya sampai di sana, saya tanya, Bu, gimana? Wah, dia masih lemas dan susah, sedih. Dan kemudian saya bacakan firman Tuhan, dan saya menjelaskan sedikit firman Tuhan ini, dan saya mendoakan dia lagi, Bapak Ibu. Saya bilang, Bu, tidak ada lagi pengharapan, krisis, penderitaan, seperti maut yang sedang hendak merenggut nyawa Ibu. Jangan takut, tapi datang kepada dengan Tuhan dengan berseru, dengan tidak jemu-jemu. Ada waktu pagi, siang, dan malam terus naikkan, berada di menara doa, perkataan-perkataan iman, dan terus berseru kepada Tuhan. Singkat cerita, Bapak Ibu, saya pelayanan lagi, saudara, beberapa bulan kemudian di Manado. Saya telepon lagi pada ibu ini, dia katakan belum telepon, dia dengar suara, bilang, haleluya. Apanya haleluya? Puji Tuhan. Apanya puji Tuhan? Kankerku, Pak, sudah awes bablas. Dia bilang, kankerku sudah nyada lagi, Bapak. Sudah hilang semuanya. Ternyata orang yang tidak jemu-jemu berseru-seru kepada Tuhan, itu benar-benar mendatangkan mujizat bagi kita. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, apapun juga masalah yang kita hadapi sebagai hamba Tuhan, saya cuma mengatakan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan tetap berseru-seru kepada Dia. Karena Yesus mendengar doa kita. Yesus, dengarkanlah doaku padamu. Teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu padaku. Jawablah seruanku, Yesus. Yesus, dengarkanlah doaku padamu.
doaku. Yesus, dengarkanlah doaku padamu. Teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu padamu. Jawablah seruanku Yesus. Ku berseru pada Yesus. Ku mohon pertolongan. Palingkan wajahmu, pegang tanganku. Ku berseru pada Yesus. Curahkan urapanmu. Berikanlah belas kasihan-Mu Bapa. Ku berseru pada Yesus. Ku mohon pertolongan. Palingkan wajahmu, pegang tanganku. Ku berseru pada Yesus. Curahkan urapanmu. Berikanlah belas kasihan-Mu Bapa. Berikanlah belas kasihan-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. 3 langkah yang Elia lakukan. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam ayat 45, ya 1 Raja-Raja 18 ayat 45 dikatakan maka dalam sekejap mata, sekedip mata, ya apa yang terjadi, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang rintik-rintik. Nah, lalu turunlah hujan yang lebat. Oh haleluya, dalam sekejap mata, yang tidak terbayangkan, tidak pernah kita pikir dan timbul dan dengar dan timbul dalam hati kita. Maka suddenly, tiba-tiba krisis itu berubah menjadi kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Yang sakit berubah menjadi kesembuhan mujizat. Yang katakan amin. Yang terbelenggu dengan dosa dilepaskan. Yang katakan amin. Yang sedang mengalami jalan buntu dibukakan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, mari Bapak Ibu, pesan saya, ya lakukan apa yang jadi bagian kita. Ya, ketiga hal tadi. Yang pertama dengan perkatakan iman, yang kedua buatlah menara doa, dan yang ketiga berdoa dengan tidak jemu-jemu. Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kalau bisa kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan bagaimana mengatasi ketika krisis, ya melalui Elia. Biarlah krisis yang kami sedang alami juga melalui COVID-19 ini. Mungkin krisis dalam kepemimpinan, krisis di dalam hubungan, ya keluarga Bapak Tuhan, krisis kerohanian kami, atau krisis di dalam ya pekerja atau bisnis dan keuangan kami Tuhan. Tuhan, melalui krisis yang demikian Tuhan, biarlah melalui ketiga langkah memperkatakan iman, membuat menara doa dan berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka krisis akan berubah menjadi kelimpahan. Ya, terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba sudah selesai berdoa, dan biar Engkau akan meneruskan firman-Mu lebih jauh lagi sampai benar-benar krisis itu menjadi kelimpahan bagi jemaat semuanya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini minggu pertama, mari Bapak Ibu kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, di rumah Tuhan. Biarlah ada persediaan segala kebutuhan untuk operasional daripada gereja. Dan Bapak Ibu jangan lupa setiap minggu pertama kita harus mengembalikan yang bukan menjadi milik kita. Jangan mencuri, jangan menahan, itu miliknya Tuhan. Kita harus kembalikan. Percayalah, walaupun di dalam kekeringan, dalam krisis, tapi ketika engkau mau menabur, Tuhan pasti akan menjanji akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Setuju katakan amin. Dan juga Bapak Ibu kita akan pengumuman yang lain bahwa kita masih berjumpa melalui online seperti demikian sampai nanti benar-benar ada konfirmasi dari pusat
bahwa kita kembali boleh beribadah. Ya, jangan lupa juga Bapak Ibu, kita berdoa bagi pembangunan ya dari gedung 12 lantai dari jemaat ya, di mana satu lantai akan diberikan bagi gereja. Dan biarlah kita berdoa agar fisiknya sudah selesai, tinggal finishing semuanya, supaya kita tidak lagi menyewa ya gedung hotel yang begitu mahal, tapi kita sudah punya gedung sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya, oleh sebab itu siaplah menjadi berkat. Bapak Ibu, dan juga saya ingin mempesan bahwa lagu-lagu yang mulai dari bulan 3 ya kita ibadah sampai dengan hari, lagu-lagu semua yang saya nyanyikan ya, saya kan punya 13 album, saya sudah buat 5 VCD Bapak Ibu, dan saya sudah remaster dan kemudian masuk di USB, jadi Bapak Ibu bisa putar di mobil, bisa putar di TV, bisa putar di laptop. Ya, itu bagus sekali. Kalau di CD ya sering rusak, ya error, ngik-ngik. Kalau di USB saya percaya sudah bagus semuanya. Kalau Bapak Ibu mau bisa menelpon kepada kami, berhubungan pada kami untuk kami bisa mengirimkan ya USB itu buat Bapak Ibu sekalian yang menjadi berkat. Oke, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Bapak surgawi, kami bersyukur dan terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan melalui kesempatan ini minggu awal kami datang lagi membawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan ya operasional daripada gereja, dan juga sekalian kami mengembalikan perpuluhan Tuhan yang Kau perintahkan bagi kami untuk melakukannya. Walaupun di tengah krisis, justru di tengah krisis kami harus menabur Tuhan, karena Engkau yang berjanji adalah setia. Oleh sebab itu Engkau juga memerintahkan bagi kami untuk menghancurkan, menghalaukan segala belalak, pengiri, pencuri yang mencuri, menggerogoti segala harta milik kami. Kami tolak segala kecelakaan, kami tolak segala COVID-19, kami tolak segala hal-hal yang buruk yang tidak akan menimpa umat kami semuanya. Dan Engkau juga berjanji Tuhan untuk mengembalikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat, sehingga apa yang kami beri dan kami kembalikan tidak akan pernah kekurangan, tetapi akan terjadi pelipat gandakan. Suddenly, tiba-tiba mujizat kelimpahan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati pemerintahan negara kami, ya Presiden dan Wakil Presiden, Menteri dan seluruh jajaran sampai bawah. Biarlah protokol yang sudah dibuat ini bisa ditaati oleh seluruh rakyat dan jemaat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa kiranya pakar-pakar yang daripada pengobatan laboratorium segera bisa menemukan obat penawarnya, supaya segera dibagikan, diberikan kepada seluruh rakyat, sehingga kami boleh dilepaskan, dibebaskan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang ada di rumah sakit terbaring disebabkan oleh COVID-19, oleh penyakit kanker, tumor, ya penyakit apa saja, biarlah di dalam nama Yesus Kristus dari tempat ini Tuhan kami lepaskan kuasa mujizat-Mu, dan oleh bilur-bilur-Mu katakan maka sembuhlah segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga memberkati dokter-dokter, perawat, suster, bidan yang merawat pasien-pasien, maka mereka tetap terlindung, terjaga, terpelihara, tidak ada COVID-19 menyentuh mereka Tuhan. Terima kasih. Kami juga memberkati pembangunan ya gedung 12 lantai Tuhan, ya dari pemiliknya Tuhan, bahwa fisiknya sudah selesai, sekarang dikerjakan finishing. Biarlah itu boleh berjalan dengan baik saatnya, ya seluruh peralatan yang diperlukan untuk ibadah Tuhan, baik sound systemnya, baik alat musik, band komplit Tuhan, mixer, baik LED, baik karpetnya, baik kursinya, AC-nya, peredamnya, semua segala peralatan yang diperlukan, baik untuk di kantor, untuk sekolah minggu, meeting dan sebagainya. Tuhan, Engkau yang berjanji, kalau Engkau sudah memberikan gedung, Engkau akan memperlengkapi semua. Sebab berkati jemaat-jemaat, berkati pemiliknya Tuhan, supaya semuanya tersedia, sehingga kami boleh memakainya untuk menambah semarak di dalam ibadah dan selebrasi kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ingin mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan kami ingin nyanyikan dari 1 Tawaris 4 ayat yang ke-10 tentang doa Yabes Tuhan. Haleluya. Mari jemaat sama-sama nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
Oleh sebab itu terimalah engkau kebaikan, kemurahan, anugerah, berkat, kelimpahan daripada Tuhan, dan perlindungan, naungan, dan pemeliharaan Tuhan itu terjadi atas dirimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan semua, katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat dan semua sahabat-sahabat. Sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.